Jika kita ingin mendistribusikan VLAN di dalam salah satu interface di router kita tinggal tambahkan VLAN saja di dalam interface tersebut. Lalu bagaimana jika ada dua interface atau lebih yang ingin membawakan VLAN dengan VLAN ID yang sama di dalam satu router? Nah, silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai, dan jangan lupa silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sebenarnya kita juga sudah memiliki playlist video tentang konfigurasi VLAN ini di channel YouTube kami. Mungkin untuk video kali ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin melakukan konfigurasi VLAN juga. Langsung saja teman-teman, pada contoh kasus kali ini kita sudah ada router utama dan sudah ada dua switch yang dimana kedua switch ini terhubung secara langsung dengan routernya. Dan untuk switch yang kita gunakan kali ini menggunakan switch manageable, yang artinya nanti untuk switch ini bisa kita manajemen atau bisa kita konfigurasi yang namanya VLAN. Sebagai gambaran di sini saya sudah sediakan untuk topologinya sendiri, di mana nanti untuk router utamanya ini akan menjadi manajemen untuk IP address dan DHCP server untuk klien-kliennya sendiri. Nah, selain itu di sini juga sudah saya konfigurasi supaya nanti si klien dapat terhubung dengan internet atau biasa kita sebut dengan basic configuration. Nah, selain itu nanti kita juga akan melewatkan VLAN, yaitu VLAN 10 yang akan digunakan untuk distribusi IP ke end user. Contohnya ke laptop, ke handphone, dan VLAN 99 atau VLAN 99 yang akan digunakan untuk memberikan IP ke perangkat-perangkat switch ini atau manajemen IP bagi perangkat-perangkat switch. Jika kita lihat dari topologi yang sudah kita tampilkan tadi, di sini untuk switch 1 dan switch 2 nanti akan terhubung dengan port Ether 4 dan port Ether 5, di mana nanti kita akan membawakan VLAN 999 dan VLAN 10 ke perangkat switch pada dua interface yang berbeda di dalam satu router. Pertanyaannya adalah, di mana kita pasang interface VLAN pada router utama? Nah, ini yang akan kita bahas untuk video kali ini. Untuk memasang VLAN-nya, kita bisa buat interface bridge terlebih dahulu dengan memasukkan port Ether 4 dan Ether 5 ke dalam interface bridge tadi. Lalu untuk VLAN 10 dan VLAN 99 kita pasangkan pada interface bridge. Baik. Langsung saja teman-teman, kita akan konfigurasi untuk routernya terlebih dahulu. Kita buka Winbox-nya. Nah, di sini untuk router saya sudah tertampil dan kita remote. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah interface bridge, teman-teman. Kita masuk ke menu bridge, kemudian kita buat interface bridge baru. Kita oke saja. Kemudian masukkan port Ether 4 dan satu lagi Ether 5. Nah, untuk port yang bisa teman-teman gunakan ini adalah port yang sesuai dengan topologi teman-teman. Jadi untuk topologi saat ini saya menggunakan port Ether 4 dan Ether 5 untuk terhubung dengan switch.
Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat interface VLAN. Kita masuk ke menu interface, kemudian kita buat interface baru, yaitu namanya VLAN. Kita kasih nama VLAN 10, kemudian ID-nya 10 juga. Kemudian interface-nya di sini kita pilih yang interface bridge. Yang biasanya kalau kita buat VLAN, kita bisa pasangkan pada interface fisiknya. Nah, karena di sini nanti akan ada dua interface fisik yang akan membawakan VLAN ID yang sama, kita bisa buat bridge terlebih dahulu, kemudian interface VLAN-nya kita pasang di bridge. Kita oke, kemudian kita buat satu lagi, yaitu VLAN 99 untuk distribusi ini nanti, atau untuk manajemen perangkat switch-nya. Nah, di sini kita sudah menambahkan interface baru, yaitu VLAN 10 dan VLAN 99 ke dalam interface bridge. Nah, setelah itu kita juga akan kasih IP pada masing-masing VLAN. Kita menggunakan IP 192.168.10.1 yang kita pasang pada routernya. Kemudian interface-nya kita pilih VLAN 10. Kemudian kita klik OK, kita buat satu lagi 192.168.99.1/24. Kemudian kita pasang pada interface VLAN 99. Nah, di sini kita sudah tambahkan IP. Kemudian selanjutnya kita akan buat DHCP server pada VLAN 10 dan VLAN 99. Kita pilih interface-nya, interface VLAN 10. Kita next saja. Kemudian kita buat satu lagi untuk distribusi VLAN 99-nya. Nah, di sini tadi di router saya sebelumnya juga saya sudah konfigurasi basic konfigurasi, yaitu kita sudah menambahkan NAT, kita sudah config DNS-nya, kemudian kita juga sudah buat IP root-nya. Jadi kalau kita coba cek menggunakan new terminal, router saya sudah bisa ping ke google.com. Nah, di sini seharusnya nanti ketika klien di bawah router ini sudah dapat IP, kemudian sudah bisa connect ke internet. Oke, sebelum kita konfigurasi ke switch-nya, kita coba cek lagi sekali lagi di menu interface apakah sudah ada flag R-nya atau belum di Ether 4 dan Ether 5-nya. Kalau belum, coba cek lagi. Kita pastikan di Ether 4 dan Ether 5 sudah running. Nah, karena tadi kita sudah tambahkan interface Ether 4 dan Ether 5 ke dalam interface bridge, maka di sini akan ada flagnya running slave. Nah, untuk konfigurasi di routernya sendiri saat ini sudah selesai. Coba kita akan melakukan remote di switch-nya. Saya akan pindahkan Ethernet saya terlebih dahulu ke perangkat switch-nya. Nah, sebelumnya di kedua switch ini sudah saya konfigurasi untuk VLAN-nya. Jadi nanti untuk Ethernet 1 atau Ether 1 akan digunakan untuk trunking. Trunking dengan membawakan VLAN 10 dan VLAN 99. Kemudian untuk aksesnya sendiri di dua switch ini nanti sama. Ether 2, Ether 3, dan Ether 4.
bisa kita coba cek di konfigurasi VLAN-nya di sini. Di sini untuk VLAN tag-nya atau VLAN trunking-nya kita menggunakan Ether 1, VLAN 10 menggunakan Ether 1, VLAN 99 menggunakan Ether 1 dan switch CPU. Nah, karena saya menggunakan versi CRS seri 1XX atau seri 100. Maka untuk konfigurasi VLAN-nya, untuk menambahkan port trunkingnya, saya menambahkan juga untuk switch CPU-nya. Kemudian di sini untuk aksesnya saya masukkan port Ether 2, Ether 3 dan Ether 4. Di konfigurasi VLAN-nya juga sama seperti ini. Untuk konfigurasi VLAN-nya di kedua switch ini sama karena ini kedua switch ini menggunakan CRS seri 100. Nah, yang akan saya konfigurasi saat ini adalah kita akan menambahkan VLAN 99 ke dalam CRS-nya atau ke dalam switch-nya. VLAN 99-nya kita taruh di mana? VLAN 99-nya kita taruh di interface bridge juga, teman-teman. Jadi nanti kita bisa buat VLAN-nya, kemudian VLAN ID, masukkan di interface bridge. Nah, setelah itu untuk melakukan pengecekan IP dari router utama, apakah sudah sampai ke dalam switch CRS ini atau belum, kita akan coba menambahkan IP ke dalam interface 99-nya. Kita akan menggunakan DHCP client, kita masuk ke menu IP, DHCP client. Kemudian di sini saya juga sudah membuat atau menambahkan DHCP client di interface VLAN 99 dan sudah dapat IP juga sesuai dengan pool IP yang kita konfigurasi tadi. Untuk konfigurasi di kedua switch yang saya gunakan itu konfigurasinya sama karena saya menggunakan CRS 100 series. Nah, selanjutnya saya akan membuat interface VLAN 99 yang akan digunakan untuk manajemen IP di perangkat switch-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan interface VLAN 99 di dalam interface bridge yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, coba kita cek. Di sini saya menggunakan VLAN ID 99 dan masukkan ke dalam interface bridge. Nah, kita juga akan melakukan pengecekan di mana VLAN yang sudah kita bawakan dari router utama ke switch sudah tembus atau belum. Kita bisa pasang IP di menu IP, kemudian DHCP client, karena tadi kita juga sudah konfigurasi untuk DHCP servernya. Nah, di sini saya sudah membuat atau menambahkan VLAN 99 ke dalam DHCP client dan sudah mendapatkan IP 99. Nah, berarti untuk VLAN 99-nya sudah terdistribusi ke perangkat switch-nya. Nah, sekalian untuk pengujian apakah VLAN 10-nya bisa tembus sampai perangkat end user. Yang sebelumnya kita tadi sudah melakukan konfigurasi membuat port akses di dalam interface Ether 2, Ether 3 dan Ether 4. Nah, saya akan melakukan sampling ke interface Ether 2. Nah, ini Ethernet yang terhubung ke laptop saya akan pasangkan di interface Ether 2. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan di laptop saya apakah sudah mendapatkan IP sesuai dengan alokasi IP VLAN 10 yang sudah kita buat di router tadi. Seharusnya nanti di laptop saya mendapatkan alokasi IP 192.168.10 titik sekian.
Nah, saya akan coba cek menggunakan command prompt. Kita ketik ipconfig. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP 192.168.10.254. Oke. Selanjutnya saya akan coba cek lagi di switch sebelah atau switch distri 2. Saya akan pindahkan lagi. Saya akan pasangkan di interface bebas terlebih dahulu. Oke. Sekarang switch-nya sudah muncul. Nah, di sini saya sudah pindah di switch distri 2. Kemudian saya cek lagi di sini apakah sudah ada interface bridge-nya. Nah, di sini sudah ada interface bridge di mana saya memasukkan port Ether 1 sampai Ether 4. Ether 1 untuk terang, 2, 3, 4 untuk akses. Selanjutnya saya cek lagi di interface apakah sudah ada VLAN 99. Di sini juga sudah ada, yang dimana VLAN 99-nya sama seperti tadi, dimasukkan di interface bridge. Kemudian coba saya cek lagi, apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Kita menggunakan IP DHCP client. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP teman-teman, dengan IP 192.168.99.253, yang berarti untuk VLAN 99-nya sudah terdistribusi sampai ke perangkat switch-nya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan apakah untuk port 2, 3, dan 4 sudah bisa memberikan akses VLAN 10, yang dimana nanti laptop saya mendapatkan IP 192.168.10 seperti dengan switch distri 1 tadi. Oke, saya akan pindah lagi. Saya akan pindah di port Ether 4 untuk terhubung dengan switch distri 2. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang saya akan melakukan pengecekan apakah laptopnya sudah dapat IP atau belum. IP config. Nah, saya masih mendapatkan IP 192.168.10.254. Nah, berarti untuk switch 1 dan switch 2 sudah terdistribusi untuk VLAN 99 dan VLAN 10-nya. Nah, saya juga akan melakukan pengetesan ke internet. Ping google.com dari laptop. Di sini juga sudah terhubung. Berarti laptop saya sudah bisa melakukan browsing ataupun kegiatan di internet lainnya. Nah, untuk percobaan kali ini berarti kita sudah anggap berhasil. Nah, sebagai gambaran, teman-teman selain bisa menggunakan perangkat switch di bawah router, teman-teman di bawah router ini bisa ganti dengan perangkat OLT. Jadi untuk switch-switchnya ini bisa ganti dengan perangkat OLT untuk saat ini. Jadi teman-teman nanti untuk VLAN-nya bisa menggunakan service PPPoE ataupun bisa juga menggunakan service DHCP. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli perangkat mikrotik atau kebutuhan jaringan lainnya, silahkan teman-teman kunjungi website kami yaitu citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Jika ada pertanyaan tentang video ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga untuk like dan share supaya bermanfaat bagi yang lain. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mikrotik Indonesia Citraweb, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video tutorial kami selanjutnya. Sampai jumpa. Jika kita ingin mendistribusikan VLAN dengan VLAN yang sama, sebenarnya kita sudah memiliki router utama ini juga akan ada
digunakan. Nah, untuk konfigurasi di kedua switch ini hampir dua switch dengan seri CRS 100. 100 series. Nah, untuk kedua oke. Oke, kita. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Jangkrik, gue salah. Kurang lebih. Kalau gitu, ya gue sih. Dan juga saya